Melanjutkan pembacaan Wasailul Wusul yang hari ini kita masuk ke bab Ats-Tsani, bab yang kedua, yang mana bab kedua ini berkenaan tentang sifati khilqati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat daripada khilqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal khilqah yaitu bentuk fisik. Khilqah yaitu bentuk fisik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di bab ini beliau akan menjelaskan tentang bagaimana fisiknya Nabi sallallahu, bagaimana wajahnya Nabi, bagaimana badannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya. Wa ma yunasibuha min awsafihi syarifah, dan apa-apa yang berkaitan dengannya, yang berkenaan dengannya daripada sifat-sifatnya Nabi sallallahu yang mulia. Wa fihi 'asyratu fusul, yang mana di dalam bab ini terdapat 10 fasal. Di mana fasal yang pertama menjelaskan berkenaan tentang fi jamali suratihi sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana keindahan daripada surah, daripada gambaran diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa masyakalaha, dan apa-apa yang berkenaan dengan hal-hal tersebut. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Qustullani di dalam kitab Al-Mawahib Al-Ladunniyah bil Minahil Muhammadiyah, i'lam anna min tamamil imani bihi sallallahu alaihi wasallam al-iman bi anna Allah ta'ala ja'ala khalqa badanihi syarif ala wajhin lam yadhhar qablahu wala ba'dahu khalqu adamiyyin mithluh. Bahwasanya ketahuilah, termasuk daripada kesempurnaan iman seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu imannya seseorang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan penciptaan badan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu adalah penciptaan yang begitu sempurna, sebagai bentuk penciptaan yang tidak pernah Allah ciptakan dalam bentuk yang sesempurna tersebut sebelum diciptakannya Nabi Muhammad ataupun setelah diciptakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk kesempurnaan iman seseorang kepada Nabi Muhammad adalah imannya dia, yakinnya dia, i'tiqadnya dia di dalam hati bahwasanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia, yang paling agung, yang paling indah. Ini adalah termasuk min kamalil iman bihi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bentuk kesempurnaan iman seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib harus beriman bahwasanya tidak ada makhluk ciptaan Allah yang lebih indah dari Nabi Muhammad. Tidak ada makhluk yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jasadan wa ruhan wa qalba sallallahu alaihi wasallam. Walillahi darul Busiri haitsu qal, dan Al-Imam Al-Busiri beliau mengatakan, di sini dikatakan Al-Abusiri, yang mana Syekh Abdullah Al-Lahji mengatakan yang lebih benar yaitu nisbahnya Al-Busiri tanpa hamzah. Nah, karena Al-Busiri yaitu nisbah ke daerah yang bernama Busir, Busair. Nah, yaitu nisbah ke tempat yang bernama Busair, yaitu tempat di mana tumbuhnya Al-Imam Al-Busiri. Nah, maka nisbah kepada Busair yaitu Al-Busiri, bukan Al-Abusiri. Nah, itu yang dikatakan oleh Al-Imam Abdullah Al-Lahji. Nah, beliau mengatakan fahuwa alladzi tamma ma'nahu wa suratuhu, maka beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang tamma ma'nah, yang telah disempurnakan daripada makna dan surahnya, batin dan juga zahirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna yaitu batin adalah makhluk sosok yang Allah sempurnakan batin dan juga zahirnya. Tsumma safahu habiban, kemudian setelah Allah menyempurnakan zahir dan batinnya Nabi sallallahu qabla nubuwah, sebelum kenabian, Nabi SAW adalah sosok yang begitu sempurna zahir dan juga batinnya. Akhlaknya Nabi adalah akhlak yang terbaik, zahirnya Nabi juga adalah zahir yang terbaik. Yang kemudian thumma safahu habiban, kemudian Allah memilih Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam habiban, sebagai habib, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Habiban bari'un nasami, yaitu kekasih bagi bari'un nasam ay khaliqul bashar,
Bari bermakna khaliq. Wan nasam yaitu jamak dari nasamah. Wan nasamah wal insan, yaitu bari'un nasami, yaitu khaliqul bashar, yaitu yang menciptakan daripada manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Munazzahun an syarikin fi mahasinihi, yang mana Sayyidina Muhammad itu munazzah, tersucikan, terbebas daripada syarik fi mahasinihi, daripada sekutu di dalam kesempurnaan beliau, keindahan beliau. Fajauharul husni fihi ghairu munqasimi, di mana jauharul husn, asal usul sumber dari keindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghairu munqasimi, tidak dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan keindahan yang begitu sempurna khusus hanya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak Allah bagikan kepada orang lain oleh makhluk yang lain. Ini adalah kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dihikayahkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam kitab As-Salah, beliau mengatakan lam yadhhar lana tamamu husnih sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita ketahui bahwasanya belumlah nampak di hadapan kita akan sempurnanya keindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena li'annahu law dhahara lana tamamu husnih, karena kalau sekiranya nampak di hadapan kita secara sempurna daripada keindahan Nabi sallam, lama taqat a'yununa ru'yatah sallallahu alaihi wasallam, maka kalau sekiranya Allah ciptakan Nabi sallam dengan surah gambaran yang betul-betul secara sempurna akan keindahan Nabi, maka tidak akan mampu mata kita untuk memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah Subhanahu wa taala hanya menampakkan daripada sebagian keindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sebagaimana juga yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Busiri di dalam burdahnya, yaitu a'yal wara fahmu ma'nahu falaysa yura lil qurbi wal bu'di fihi ghairu munfahimi, yaitu a'yal wara, tidak mampu setiap makhluk itu untuk memahami makna inti daripada hakikat maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falaisa yura lil qurbi wal bu'd, maka tidak ada yang bisa melihat hakikat dari makna Nabi, kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikat daripada keindahan Nabi sallam, tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya. Lil qurbi wal bu'd, mau orang yang dekat ataupun yang jauh, para sahabat ataupun kita yang sudah jauh, yaitu zamannya dengan Nabi SAW, ataupun yang dekat rutbahnya dengan Nabi SAW, yaitu para aulia pun tidak bisa melihat secara utuh kesempurnaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun orang yang jauh, yaitu daripada kedudukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak mampu untuk melihat secara utuh daripada keindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wa kana sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hasanal jism, begitu indah daripada jisimnya, begitu indah daripada badannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana perihal hal tersebut rawahu ghairu wahid, diriwayatkan lebih daripada satu orang sahabat, bukan hanya satu dua orang sahabat yang mengatakan akan keindahan jasadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali yang meriwayatkan akan hal tersebut. Di antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu laisa bitawilil ba'in, bukanlah orang yang tawilil ba'in, yaitu yang tinggi. Al-ba'in yaitu asyadid fitul, yaitu al-zahir tuluh, yang terlalu tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang syadid fitulih, yang sangat tinggi. Dan begitu pula wala bil qasir, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan juga orang yang pendek. Nabi SAW bukan tinggi, bukan juga pendek. Namun sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, namun Nabi SAW memang rajil, yaitu yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, namun ila tuli akrab, namun lebih cenderung tinggi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan yang sangat tinggi, bukan pula yang pendek, namun ila tul akrab, namun lebih cenderung tinggi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya memang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi, tidak sangat tinggi. Namun ketika ada orang yang sangat tinggi sekalipun berjalan di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang terlihat adalah Nabi SAW lebih tinggi dari orang tersebut. Dan ketika Nabi SAW duduk di satu majelis, maka setiap orang yang duduk, mereka punya pundak pasti ada di bawah daripada pundaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin menampakkan bahwasanya baik secara fisik tidak ada yang bisa lebih tinggi daripada fisiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga secara batin tidak ada siapapun yang lebih tinggi rutbahnya, kedudukannya daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala bil abyadil amhaq, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang yang abyadil amhaq, orang yang kulitnya berwarna putih al amhaq, yaitu yang syadid al bayad al khali anil humrah, yaitu yang orang yang sangat putih yang enggak ada kemerahannya sama sekali, seperti kapur. Yang namanya kapur putih yang pucat, putih yang enggak ada merahnya sama sekali, itu al amhaq. Yaitu Nabi SAW kulitnya bukanlah yang putih, namun amhaq, yang putihnya itu tidak ada kemerahannya. Nabi SAW itu putihnya yaitu masyruban bihumrah, yaitu agak cenderung ke kemerah-merahan, putihnya ke kemerah-merahan daripada kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala bil adam, dan juga kulitnya Nabi SAW bukanlah kulit yang adam. Adam itu artinya dikatakan di sini al asmar, yaitu al asmar. Al asmar itu putih yang manzilah bainal bayad wasud, yaitu kedudukan antara warna kulit, warna antara hitam dan putih. Yaitu atau kalau istilah kita Adam itu sawo mateng. Sawo mateng itu yang bukan putih, bukan juga hitam kecoklatan, itu makna asmar atau Adam. Maka Nabi SAW labil Adam, kulitnya Nabi SAW itu bukan sawo mateng, namun Nabi SAW putih yang kemerah-merahan kulitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala bil ja'dil qatid, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam rambutnya bukanlah bil ja'd. Al ja'd yaitu yang keriting, al qatid yaitu makna al qatid ay syadidul ju'udah, yang sangat keriting, itu yang keritingnya sampai ngelingkar-ngelingkar, ada al ja'dil qatid, al qatad atau al qatid. Dua-duanya betul. Nah, jadi bukan yang sangat keriting. Wala bis sabit. Adapun as-sabit bisa dibaca dengan tasydid, dengan fathil ba, ataupun mengkasrahkan ba-nya ataupun mensukunkan ba-nya. Afwan. Naam. Wala bis sabit. Adapun as-sabit yaitu yang lurus daripada rambutnya, mustarsilus sya'ar, itu yang rambutnya lurus. Jadi Nabi SAW bukan yang sangat keriting, bukan juga yang lurus daripada rambut Nabi SAW, namun agak bergelombang daripada rambut Nabi SAW, yaitu agak bergelombang atau apa istilahnya, yaitu ikal daripada rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'a, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang rajil. Rajil yaitu maknanya man fi sya'rihi takassurun qalil, itu orang yang di rambutnya itu terdapat takassur, agak bergelombang sedikit. Ada makna rajilan. Marbu'a, dan juga Nabi SAW itu postur tubuhnya marbu'. Marbu' itu pertengahan antara tul dengan pendek, yaitu pertengahan, itu makna marbu'a, yang tidak terlalu tinggi, tidak juga pendek. Nabi SAW marbu'a. Dan juga ba'ida ma bainal mankibain, yaitu jauh antara kedua mangkib. Mangkib itu pertemuan antara sendi tangan bagian atas dengan mangkib, yaitu pertemuan antara antara katif yaitu dengan adud, pertemuan antara adud yaitu lengan bagian atas dengan katif yaitu pundak. Nah, yang namanya sendi ini apa namanya istilahnya? Bahu. Nah, yaitu bahu itu artinya mangkib, itu pertemuan antara pundak dengan lengan atas. Maka Nabi SAW ba'id ma bainal mangkibain,
jauh antara mangkipnya Nabi, antara yang satu dengan yang satunya. Ini menunjukkan bahwasanya dadanya Nabi SAW itu lebar, pundaknya Nabi SAW itu bidang daripada badan dadanya Nabi SAW, daripada pundaknya Nabi SAW itu lebar, menunjukkan kuah, menunjukkan daripada kuatnya Nabi SAW. Azimal jummah ila syahmati udunaih, dan juga azimal jummah ay kathif al jummah, yaitu lebat daripada jummahnya Nabi SAW, yang mana berkaitan tentang jummah, yaitu rambut yang menjulur ila syahmati udunaih, yaitu yang sampai ke syahmatil udhun, yaitu bagian bawah dari telinga. Ini disebut syahmatil udhun, yaitu lebat dan menjulur sampai syahmatil udhun daripada rambutnya Nabi SAW. Ini di dalam hadis. Namun Syekh Yusuf An-Nabhani mengatakan wal jummah, adapun jummah itu sendiri maknanya mujtama' sya'rir ra's, yaitu berkumpulnya daripada rambut kepala, wahiyya aktsar minal wafrah wal limmah, yang mana jummah itu lebih banyak daripada wafrah dan juga daripada limmah. Maksudnya apa? Yaitu rambut yang panjang itu di dalam bahasa Arab ada 3 istilah. Ada yang disebut dengan wafrah, kemudian ada yang disebut limmah, kemudian ada yang disebut dengan jummah. Adapun yang pertama yaitu wafrah, ini menurut jumhur ahli lughah, kebanyakan mayoritas ahli lughah, yang namanya wafrah itu rambut yang panjangnya sampai syahmatil udhun, sampai ke telinga, yaitu sampai bagian bawah telinga, itu rambut yang panjang seperti itu yang menjulur sampai syahmatil udhun, itu disebut wafrah. Adapun rambut yang menjulur sampai di pertengahan, di bawah lebih panjang lagi daripada wafrah tadi, namun belum sampai ke pundak, maka itu yang disebut dengan limmah. Adapun rambut yang lebih panjang lagi dari limmah, yang mencapai daripada pundak, itu yang disebut dengan jummah. Ini menurut jumhur, mayoritas ahli lughah. Nah, itu menurut mayoritas ahli lughah. Sebagaimana Syekh Abdullah Al-Lahji menukilkan daripada satu nazam, beliau mengatakan al-wafratu sya'ru li syahmatil udhun wa jummatun in hiya limankibin takun wa sammi ma bainahuma bil limmati qad qala dha jumhuru ahlil lughati. Maka itu menurut jumhur ahli lughah. Jadi yang namanya wafrah yang sampai ke telinga, adapun limmah yang berada di pertengahan antara telinga sampai ke pundak, adapun jummah yaitu yang sampai ke pundak. Ini menurut jumhur. Namun Al-Imam Zamakhsyari mengatakan bahwasanya jummah itu bukan yang sampai ke pundak, namun yaitu matadalla minasya'r ila syahmatil udhun. Al-Imam Zamakhsyari mengatakan yang sampai syahmatil udhun itu justru jummah. Namun dikatakan lagi di dalam di dalam kamus as-sihah, al-jummah asy'arul majmu' 'ala ar-ra's wa dhahirih mutlaqan. Diartikan jummah itu rambut yang terkumpul di kepala secara mutlak, mau sampai manapun maka itu disebut dengan jummah. Jadi di sini kesimpulannya untuk lafaz jummah itu ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan pokoknya rambut yang terkumpul di kepala mau dimanapun itu, ini menurut pendapat di dalam kamus as-sihah. Al-Imam Zamakhsyari mengatakan yang sampai syahmatil udhun, namun jumhur mayoritas ahlul lughah mengatakan yaitu tadi sebagaimana yang dikatakan Syekh Yusuf An-Nabhani, yaitu wahiyya aktsar minal wafrah wal limmah, yaitu yang lebih daripada wafrah, lebih daripada yang sampai ke telinga, dan lebih daripada limmah, yaitu yang hanya sampai ke antara limmah, antara telinga dan juga mangkib. Maka ala kulli hal di sini beliau Syekh Yusuf An-Nabhani berarti menukilkan daripada makna jummah yang menurut daripada jumhur, yang difahami daripada jumhur ahli lughah. Ala kulli hal, maka rambut Nabi SAW yaitu sampai kepada jummah, yaitu tadi berarti sampai ke mangkib, yaitu sampai ke pundaknya Nabi SAW. Walaupun nanti akan ada pembahasan tersendiri berkaitan tentang bagaimana rambutnya Nabi SAW yang mulia. Memang ada riwayat-riwayat, terkadang Nabi SAW disifati rambutnya itu wafrah, terkadang limmah, terkadang jummah. Ala kulli hal, sebagaimana yang pernah kita bahas di Hasyiah Al-Bajuri ala Tirmidzi, ala Syama'il Tirmidzi, bahwasanya
bisa jadi para sahabat tersebut meriwayatkan tergantung apa yang mereka lihat. Itu terkadang Nabi SAW ya memang rambutnya agak pendek, yaitu sampai ke syahmatil udhun, atau terkadang juga memang dipanjangkan oleh Nabi SAW. Maka setiap sahabat meriwayatkan atas apa yang mereka lihat. Atau bisa juga bahwasanya memang rambut Nabi SAW itu kalau sekiranya basah, baik habis mandi ataupun habis diminyaki rambut Nabi SAW, maka ketika diulurkan ketika basah itu sampai ke pundak. Namun ketika kering, yaitu bisa saja wafrah ataupun limmah. Itu cara menggabungkan daripada riwayat-riwayat tadi yang insyaallah nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang riwayat-riwayat tersebut.